杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sekarang Qiantong akhirnya memiliki kualifikasi dan kesempatan untuk menyentuh alam Raja Kekosongan, dan tidak ada yang ingin melihatnya gagal seperti ini. Jika ia berhasil, Qiantong akan menjadi master alam Raja Kekosongan pertama di bintang gelap dalam puluhan ribu tahun. Meskipun dia dipromosikan di bintang kultivasi lain, ini sudah cukup bagi Yang Xiuzhu dan yang lainnya untuk melihat masa depan yang cerah. Sekarang, kekuatan langit dan bumi terus turun, terus-menerus memborbadir Qiantong. Suara gemuruh di sana menjadi semakin lemah, dan vitalitas serta nafasnya seperti lilin di tengah angin dan hujan, yang bergoyang tertiup angin. Oh, sepertinya itu tidak akan berhasil. Wanita tua bermargali itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dengan sedikit penyesalan di wajahnya. Ya, sayang sekali, sudah sampai pada titik ini. Ciulou mengangguk setuju. Dalam persepsi mereka, vitalitas Qiantong telah redup dan nafasnya telah jatuh ke titik terendah. Jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berada di ambang kematian. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, orang ini pasti akan mati. Karena untuk maju ke Raja Kekosongan bukan hanya soal kekuatan, terkadang juga terkait erat dengan keberuntungan. Dan sekarang keberuntungan Qiantong jelas tidak terlalu bagus. Meskipun kekuatannya jauh melampaui alam kembali kekosongan tingkat ketiga rata-rata, dan dia telah memperoleh banyak hal di penjara darah. Namun pembaptisan kekuatan langit dan bumi yang ditemuinya saat dia dipromosikan juga sangat kuat. Faktanya, bahwa dia dapat bertahan sampai sekarang dan tidak mati sudah menjadi bukti bahwa dia cukup kuat. Tapi tidak mungkin baginya untuk bertahan sampai saat terakhir. Pada saat ini, awan gelap di langit baru menghilang setengahnya, yang berarti pembaptisan kekuatan langit dan bumi padanya baru setengah jalan. Namun tidak ada yang optimis tentangnya. Bahkan Lo He dengan menyesal menarik pandangannya dan berhenti memperhatikan. Meskipun Yang Ke mengatakannya dengan ringan sebelumnya, dia diam-diam berkeringat untuk Qiantong. Karena dia juga belum pernah menghadapi pemandang seperti itu. Jadi dia mengalami kesulitan dalam menilai. Namun dia memiliki kepercayaan pada Qiantong dan hal yang dia berikan kepada Qiantong. Lagi pula orang biasa tidak dapat memahami keinginan para pejuang bintang gelap untuk level Raja Kekosongan. Ditekan dan dibatasi oleh hukum langit dan bumi, tidak ada seorang pun di bintang gelap yang mampu maju ke tingkat alam Raja Kekosongan selama puluhan ribu tahun. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak prajurit di bintang gelap mendambakan alam tertinggi ini. Dalam hal inti Taoisme, Qiantong tidak kalah dengan siapapun. Tiba-tiba kekuatan langit dan bumi yang mengerikan lainnya mengalir dan mengalir ke tubuh Qiantong, mencuci meridian dan sumsumnya sambil menghancurkan tubuhnya. Di pusat energi yang kacau itu, vitalitas Qiantong yang awalnya tidak kuat, berada dalam bahaya dimusnahkan. Lin Zhuo menjerit dan wajahnya berubah warna. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dengan tangannya. Yang Xiuzhu, Chu Hanyi Moyu, dan yang lainnya juga mengubah wajah mereka. Tidak, kali ini benar-benar tidak. Ciulou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penyesalan. Orang ini tidak beruntung, kalau tidak dia akan memiliki peluang besar untuk mencapai alam Raja Kekosongan. Tetapi sangat disayangkan. Apa yang terjadi? Ciulou tiba-tiba membelalakan matanya dan menatap lurus ke depan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan para master alam Raja Kekosongan lainnya juga menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan berteriak keras. Tidak mungkin,
Mengapa energi dan darah orang ini meningkat pesat? Apakah dia meminum sejenis ramuan ajaib? Ramuan macam apa yang bisa memiliki efek ajaib seperti itu? Omong kosong. Bagaimana mungkin ada ramuan yang bisa membuat orang mati bersinar dengan vitalitas seperti itu? Bahkan ramuan tingkat raja kekosongan tidak akan berfungsi. Aneh, apa yang dimakan orang ini? Banyak master alam raja kekosongan yang bingung. Mereka tidak tahu mengapa vitalitas Qiantong yang akan dimusnahkan mekar dengan kecemerlangan yang luar biasa, seperti pohon mati di musim semi. Kekuatan energi dan darah yang kaya dapat dirasakan dengan jelas, bahkan jika itu terganggu oleh energi promosi yang hebat. Jauh di sana, tawa Qiantong terdengar. Sosoknya setegak pedang. Dia berdiri dengan bangga di tanah, mengangkat kepalanya dan menatap langit, penuh semangat dan vitalitas. Saya belum cukup hidup. Bagaimana saya bisa mati di negeri asing? Trik apa yang Anda miliki, Dewa? Gunakan saja. Ciulo dan yang lainnya mengernyitkan wajah dan menunjukkan kengerian. Pria ini berani menantang kekuatan langit dan bumi ketika dia dipromosikan. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak pernah ada orang seperti itu. Apakah dia tidak tahu bahwa kekuatan langit dan bumi yang disebabkan oleh promosinya bersifat spiritual? Provokasi seperti itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Benar saja, begitu Qiantong selesai berbicara, awan gelap besar di langit tiba-tiba berputar, dan semburan guntur berdengung datang dari awan mengejutkan jiwa orang-orang. Dalam sekejap mata, pusaran besar muncul di atas kepala Qiantong. Kemudian sinar energi tebal diproyeksikan dari pusaran dan mengenai Qiantong secara langsung. Raungan dan raungan Qiantong terdengar lagi, dan vitalitas yang mendidih konsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang tua ini. Ciulo mengatupkan bibirnya, tidak tahu harus berkata apa. Mata Lohe penuh dengan kecemerlangan dan dia menatap dalam-dalam ke sisi itu. Ekspresinya bergerak. Kekuatan langit dan bumi tampak mengalir turun dan dengan tembakan sinar cahaya, awan gelap di langit juga menyusut dan menipis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, langit tiba-tiba menjadi cerah. Kekuatan langit dan bumi yang mengerikan menghilang dan energi yang merajalela juga menghilang dalam sekejap. Di kejauhan hanya sosok Qiantong yang berdiri tegak di sana, tidak bergerak. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Namun ada konsepsi artistik yang luar biasa dengan dia sebagai pusatnya, yang menyebar keluar dengan keras. Menyebar keluar sejauh 100 mil sebelum berangsur-angsur menghilang. Dan kemudian, konsepsi artistik itu pelan pulih dan mengalir ke tubuh Qiantong. Tampaknya ada sesuatu yang telah berubah. Banyak orang kuat di alam kembali kosongan mengerutkan kening, tidak dapat melihat melalui misteri itu. Tetapi mereka yang berada di alam raja kekosongan semua mengangkat alis mereka dan menunjukkan keterkejutan. Dia memadatkan kekuatannya sendiri ke dalam sebuah domain. Orang ini benar-benar berhasil. Bisik wanita tua bermagali. Yangke yang telah memperhatikan pergerakan alam raja kekosongan ini tertawa ketika mendengar ini. Dia tidak dapat melihat petunjuk apapun dari tempat promosi Qiantong, jadi dia hanya dapat memulai dari alam raja kekosongan ini. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan wanita tua bermagali, dia langsung merasa lega. Qiantong sekarang adalah master alam raja kekosongan sejati. Namun dibandingkan dengan para master alam raja kekosongan veteran seperti Lohe, dia masih sedikit belum dewasa. Bagaimanapun kesempurnaan domain tidak dapat dicapai dalam 1 atau 2 hari. Di antara para ahli alam raja kekosongan di sini, yang terburuk dipromosikan 500 tahun yang lalu dan memiliki pengalaman 500 tahun dalam melunakkan domainnya. Dengan kata lain, jika dia bertarung sendirian, Qiantong mungkin tidak akan bertahan lebih dari 3 nafas di depan mereka. Setelah berpikir sejenak, Yangke terbang ke langit, mengepakkan tinjunya dan berkata dengan keras. Semuanya, meskipun tetua Qiantong sekarang telah dipromosikan ke alam raja kekosongan,
Dia membutuhkan waktu untuk stabilkan keadaan pikirannya. Saya harap kalian tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung kalian. Banyak prajurit saling memandang, mengetahui bahwa Yang Ke akan mengusir mereka. Tanpa penghinaan dan ketidakpedulian seperti sebelumnya, mereka yang berada di alam kembali kekosongan berbalik dan pergi. Beberapa orang bahkan mempakkan tinju mereka ke arah Yang Ke dan Ri kejauhan dan mengucapkan beberapa kata sopan. Sebelumnya, mereka meremehkan dan mengabaikannya karena mereka mengandalkan jumlah mereka. Tetapi sekarang Qiantong telah menjadi master alam ke Raja Kekosongan. Jika mereka memprovokasi Yang Ke lagi, bukankah mereka akan mencari kematian? Jadi tidak ada yang berani melakukannya. Para senior, kalian. Yang Ke menatap Raja Master Alam Raja Kekosongan lagi dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Baiklah, baiklah. Kalian tidak perlu mengusir kami, karena saya akan pergi sendiri. Ciolo mendengus. Tetapi ketika teman itu bangun, katakan padanya bahwa saya dan yang lainnya sedang menunggunya di kota terdekat. Dia baru saja menerobos, jadi pasti ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Jika dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan, dia dapat datang menemui kami, dan kami tidak akan pelit. Ya, kami akan memberitahunya apa yang dapat kami katakan padanya. Wanita tua bermagali itu juga mengangguk setuju. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior atas nama tetua Qian. Yang Ke mengangguk dengan hormat. Beberapa master alam Raja Kekosongan saling memandang, lalu menghilang dari tempat itu dengan sekejap. Yang Ke jelas melihat Lo He meliriknya dengan sengaja atau tidak sengaja sebelum pergi, dan sungguh tidak cocok untuk tinggal lama di sini. Saudara Yang, saya juga pergi. Saya harap suatu hari kita akan bertemu lagi. Su Binbai mengepalkan tangannya ke Yang Ke. Jaga diri, saudara Su. Yang Ke mengangguk. Meskipun dia pikir Su Binbai adalah orang baik dan layak berteman, sekarang bukan saatnya untuk berteman. Jadi dia tidak berusaha mempertahankannya. Segera hanya Yang Ke dan kelompoknya yang tersisa di kurun yang bising itu. Yu Tianzi juga tidak pergi. Pada saat ini dia menatap Qiantong di kejauhan dan rasa iri. Diam-diam khawatir tentang mengapa dia tidak memiliki kemampuan dan pemahaman ini. Dia dan Qiantong memasuki penjara darah bersama dan mengalaminya bersama. Tetapi Qiantong berhasil. Sebaliknya, dia hanya merasa bahwa pencapaiannya dalam hal kekuatan telah meningkat pesat dan masih jauh untuk bisa dipromosikan ke alam Raja Kekosongan. Tuan Kotajo. Yang Ke berjalan ke arah Zhou Tianzi dan memanggil. Tuan Yang, apa instruksi Anda? Yu Tianzi bertanya. Saya tidak berani mengikuti instruksi Anda, tetapi saya khawatir kita akan segera pergi. Pergi? Yu Tianzi tertegun. Kemana? Kembali ke bintang gelap. Bisik Yang Ke. Mengapa pergi? Yu Tianzi tampak bingung, dan bahkan Yang Xiuju dan yang lainnya menatap Yang Ke dengan heran, tidak tahu mengapa dia berkata seperti itu. Bukankah para senior itu mengundang tetua Qian untuk pergi ke tempat mereka? Jadi mengapa harus pergi? Saat dia berbicara, Yu Tianzi merutkan kening, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Yang Ke tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, tetapi hanya berkata, tetua Qian pasti tidak akan bergabung dengan mereka. Jika dia tidak bergabung, mengapa repot-repot mencari mereka? Sebelumnya saya menolak ajakan mereka, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka tetap merasa sedikit tidak nyaman. Sekarang jika tetua Qian menolak lagi, jadi sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menjadi permusuhan. Tidak seburuk itu. Dai Zhou Tianzi berkeringat dingin. Meskipun dia merasa bahwa alam Raja Kekosongan itu tidak akan begitu pelit, tapi kata-kata Yang Ke masuk akal, dan hal semacam ini harus dicegah. Saya selalu takut pada yang terburuk, jadi saya ingin menunggu tetua Qian bangun dan segera meninggalkan bintang Cwewe. Yu Tianzi mengangguk sedikit, mendesah. Sayang sekali, saya juga ingin mengundang Master Sekte Yang untuk beristirahat di kota air hijau saya selama beberapa hari. Akan ada kesempatan di masa depan. Yang Ke tertawa.
Sekarang saya punya sesuatu untuk menyusahkan Tuan Kotazo. Tuan Yang, katakan saja kepada saya dan saya pasti akan menepati kepercayaan Anda. Zhou Tianze berkata dengan suara yang dalam. Di penjara darah, Yang mengesampingkan dendamnya dan membiarkannya kembali ke Gunung Batu Domain untuk memahami misterinya. Kemudian dia menyelamatkan hidupnya secara sengaja atau tidak sengaja. Zhou Tianze secara alami tahu bagaimana membalas kebaikannya. Bisakah saya meminta Tuan Kotazo untuk kembali ke kota air hijau dan membawa Qian Yue kepada saya? Nona Qian Yue. Zhou Tianze tentu saja sudah akrab dengan Qian Yue. Ketika Yang Ke meninggalkan Cui Wei Star, Qian Tong dan yang lainnya tetap tinggal. Dan Qian Yue juga tetap tinggal untuk mencari tahu keberadaan Suyan dan King Ya. Sekarang setelah Yang Ke pergi, dia tentu saja tidak bisa melupakannya. Itu tidak masalah, saya akan segera berangkat. Paling lama 6 atau 7 hari, atau paling tidak 2 atau 3 hari. Dan saya pasti akan membawa Nona Qian Yue ke sini. Zhou Tianze berjanji. Setelah itu dia mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Xiuzhu dan yang lainnya, dan pergi secepat kilat. Tuan, mengapa Anda begitu gugup? Yang Xiuzhu menatap Yang Ke dan bingung. Dia bisa merasakan bahwa Yang Ke waspada terhadap sesuatu, tetapi dia tidak tahu mengapa dia seperti itu. Jika itu hanya ajakan orang-orang itu, tetua sekte tidak perlu terlalu khawatir. Hal semacam ini bersifat suka sama suka. Bahkan jika mereka merasa tidak nyaman, mereka tidak akan melakukan hal buruk apapun untuk reputasi mereka sendiri. Bukan hanya ini. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Saya tidak khawatir tentang ajakan itu. Saya khawatir tentang hal lain. Apa? Dan Juro bertanya. Saya khawatir seseorang sedang mengawasi saya. Mulut Yang Ke berkedut. Berbagai tanda menunjukkan bahwa Lohe memimpin bintang Cui Wei mengitu sesuatu tentang urusannya di penjara darah. Jadi Yang Ke tidak berani ceroboh tentang masalah kristal pikiran kekosongan. Jika kristal pikiran kekosongan masih di tangannya, tidak apa-apa. Paling-paling dia bisa memberikan kristal pikiran kekosongan itu kepada Lohe untuk menjaga semua orang tetap aman. Tetapi sekarang, kristal pikiran kekosongan itu sama sekali tidak berada di tangan Yang Ke, karena dia telah memberikannya kepada Yu Xiong. Tanpa alat tawar-menawar seperti itu, bagaimana mungkin dia berani tinggal di sini untuk waktu yang lama? Jika Qian Tong tidak butuh waktu, Yang Ke pasti ingin pergi sekarang. Tapi Yang Ke tidak banyak bicara. Tetapi dari nada dan ekspresinya, Yang Xiuzhu dan yang lainnya menyimpulkan bahwa masalahnya agak serius. Jadi mereka tidak bertanya lebih banyak dan hanya mengikuti pilihan Yang Ke. Qian Tong masih berdiri di sana di kejauhan, tidak bergerak, mungkin memahami sesuatu. Yang Xiuzhu dan yang lainnya tidak melakukan apa-apa, jadi mereka duduk bersila dalam meditasi, mencerna keuntungan dari perjalanan ke penjara darah ini. Meskipun mereka tidak maju ke alam raja kekosongan seperti Qian Tong, itu tidak berarti bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, semua orang mendapatkan banyak hal. Selama kesempatan itu cukup, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menyerbu ke alam raja kekosongan. Pada saat ini, ekspresi Yang Ke berubah, dan berbagai pikiran melintas di benaknya seperti kilat. Membayangkan berbagai kemungkinan kejadian dan cara untuk menghadapinya. Waktu berlalu dengan lambat, dan 3 hari kemudian Zhou Tianze membawa Qian Yue kembali. Setelah melihat Yang Ke, Qian Yue tentu saja sangat gembira. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia telah mencari petunjuk tentang bintang Cui Wei selama beberapa tahun, tetapi tidak menemukan apapun tentang keberadaan Suyan dan yang lainnya, Qian Yue tidak dapat menahan perasaan sedih. Zhou Tianze tidak tinggal lama. Dan setelah mengirimkan Yue ke sini, dia bergegas kembali ke kota air hijau. Kali ini ketika penjara darah dibuka, dia memasuki penjara darah bersama wakil penguasa kota air hijau. Sayangnya wakil penguasa kota yang juga berada di tingkat ketiga kembali kekosongan jatuh di penjara darah dan gagal keluar hidup-hidup. Dan itu benar-benar memilukan baginya. Jadi dia harus kembali ke kota air hijau untuk memilih wakil penguasa kota yang baru. Waktu berlalu dengan cepat dan 5 hari berlalu, tawa keras Qian Tong terdengar. Semua orang yang menunggu terkejut dan melihat ke arah Qian Tong.
Dalam sekejap Qiantong muncul di hadapan semua orang dengan senyum di wajahnya. "Selamat tetua Qian." Yang Xiuzhu mengepakkan tinjunya dan memberi selamat. Kenaikan pangkat tetua Qian ke alam raja kekosongan adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun di bintang gelap. Istana bulan bayangan pasti sangat senang. Semua prajurit di bintang gelap pasti akan bangga akan hal itu. Mo Yu tertawa. "Kalian semua terlalu serius." Qiantong menggelengkan kepalanya. "Kali ini saya lolos dari kematian. Jika bukan karena Yang Ke, saya pasti sudah lama mati. Dan bagaimana mungkin saya bisa naik pangkat?" Setelah mengatakan ini, dia menatap Yang Ke dengan wajah serius. "Yang Ke, saya berutang budi pada Anda lagi. Jelas jika bukan karena benda dalam botol giok yang diberikan Yang Ke untuk membangkitkan dan meningkatkan vitalitasnya, serta menyembuhkan luka-lukanya, bagaimana mungkin dia bisa bertahan sampai akhir? Lagi pula Qiantong tahu bahwa benda yang diberikan Yang Ke kepadanya adalah ramuan kehidupan. Dia dan Fei Zitu pernah menggunakannya sekali. Itu setara dengan air suci pembersih jiwa dan cairan asli abadi. Dan dikenal sebagai salah satu dari 3 air suci besar di wilayah bintang. Jadi setiap tetesnya sangat berharga. Botol yang diberikan Yang Ke kepadanya memiliki setidaknya 20 tetes. Jadi dapat dikatakan bahwa kontribusi Yang Ke terhadap promosinya yang sukses adalah yang terbesar. Penatua Qian sopan. Yang Ke tertawa. "Ya, ini bukan tempat untuk berbicara. Kita harus segera pergi." "Pergi sekarang?" Qiantong mengangkat alisnya. "Ayo pergi sekarang." "Oke." Qiantong tidak banyak bicara, masih mengikuti arahan Yang Ke. "Tidak nyaman untuk bergerak dengan begitu banyak orang, Anda masuk dulu." Yang Ke berkata dan dengan santai mengorbankan mutiara alam misterius. Jelas beberapa orang tahu apa yang akan Yang Ke lakukan. Mereka secara alami bekerja sama, menenangkan pikiran mereka dan tidak melawan. Yang Ke melemparkan mutiara alam misterius kepada semua orang dan sebuah cahaya menyala. Kemudian semua orang menghilang di tempat, yang semuanya dikumpulkan di mutiara alam misterius. "Saya tidak perlu masuk." Qiantong tersenyum sedikit. "Saya baru saja merobos dan saya ingin lebih merasakan hukum langit dan bumi di sini." Mendengarnya mengatakan ini, Yang Ke tidak ingin memaksanya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, tetapi jika Anda benar-benar menghadapi bahaya." "Saya sudah berada di alam raja kekosongan sekarang, jadi bahaya apa yang bisa hadapi?" Qiantong tertawa, tetapi tidak terlalu peduli. Tapi jejak kekhawatiran muncul di antara alis Yang Ke, dan tanpa banyak penjelasan, dia memanggil Qiantong dan mengorbankan kapal bintang bersamanya, dan 2 lainnya, dan bergegas keluar ke langit berbintang. Kemanapun, ini masih bintang Cuewe. Yang Ke tidak berani melepaskan kapal perang dengan santai. Begitu kapal perang kelas Raja Kekosongan muncul, itu akan segera membuat Lo He khawatir. Keduanya bergerak sangat cepat, tidak seperti Yang Ke yang khawatir. Qiantong sekarang penuh dengan semangat tinggi. Dia tampaknya merasa bahwa semua yang dilihatnya berbeda. Dia melihat sekeliling sambil melaju kencang dan terkadang menunjukkan ekspresi berpikir. Pada saat keduanya pergi di kota ribuan mil jauhnya, di rumah penguasa kota, Jiu Lao dan orang kuat tingkat Raja Kekosongan lainnya berbicara dengan bebas, atau mengobrol tentang hal-hal aneh, atau bertukar pengalaman kultivasi. Mereka ada di sini karena mereka sedang menunggu Qiantong. Bagaimanapun, Qiantong adalah master alam Raja Kekosongan yang baru dipromosikan. Mereka pikir dia pasti akan datang untuk mencari mereka. Lagi pula setelah setiap master menerobos alam Raja Kekosongan, pasti ada banyak hal yang tidak mereka pahami. Jika seseorang bersedia menjawab, mereka tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi mereka tidak menyangka Yang Ke begitu tegas dan langsung meninggalkan bintang Cuewe. Sekarang Lo He duduk di kursi pertama, sesekali berbicara beberapa patah kata saat sedang bersemangat, yang selalu membuat Jiu Lao dan yang lainnya tampak seolah-olah tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengaguminya. Tiba-tiba Lo He merentang kening dan menunjukkan ekspresi terkejut. "Tuan Lo He, ada apa?" Wanita tua bermargali itu menatapnya dengan bingung.
Tiba-tiba ada yang harus saya urus, jadi saya pergi dulu, kata Lohe, dan sosoknya tiba-tiba memudar lalu menghilang. Tidak ada yang tahu bagaimana dia pergi. Apa yang akan dilakukan saudara Lohe? Jolo dan yang lainnya saling memandang, semuanya bingung. Melihat ekspresinya sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Apakah ada yang terjadi di istananya? Tidak juga. Saudara Lohe adalah penguasa bintang Cuewe. Siapa yang berani bertindak gegabah di istananya? Benar sekali. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Tapi mengapa Raja Kekosongan yang baru dipromosikan belum juga datang? Kita sudah menunggu di sini selama beberapa hari. Mungkinkah dia melarikan diri? Mengapa dia melarikan diri? Kita tidak punya niat buruk terhadapnya. Kita juga bisa memberinya sedikit pengalaman secara cuma-cuma. Itu hal yang sangat bagus. Selama dia tidak bodoh, dia akan datang. Kalau begitu, tunggulah sedikit lama lagi. Di atas bintang Cuewe, pada ketinggian 100.000 kaki, Yangke dan Qiantong terbang berdampingan, mencoba melarikan diri dari kendali bintang Cuewe. Tiba-tiba Qiantong merutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Yangke, apa yang Anda rasakan? Yangke menoleh dan menatapnya. Saya merasa seperti seseorang sedang mengawasi saya. Qiantong merutkan kening. Pikirannya mengembang seperti air pasang, tetapi dia tidak menyadarinya, yang membuatnya bingung. Bagaimanapun, dia baru saja menerobos, dan itu adalah saat dalam hidupnya ketika dia tiba-tiba memiliki perasaan ini. Tentu saja dia tidak senang. Berpura-pura saja Anda tidak tahu. Yangke mengirim pesan melalui pikirannya. Yangke, apakah Anda tahu sesuatu? Qiantong juga mengirim pesan melalui pikirannya. Beberapa tebakan. Wajah Yangke muram. Jika saya tidak salah, orang yang menargetkan kita adalah Lohe, penguasa bintang Cuewe. Itu dia. Wajah Qiantong berubah drastis. Mengapa dia menargetkan kita? Dia menargetkan saya. Yangke tersenyum pahit. Dia pikir saya punya apa yang dia butuhkan. Apa yang harus kita lakukan? Qiantong bertanya dengan kaget. Menjadi sasaran orang sekuat itu, bahkan Qiantong pun bingung. Memang benar dia sekarang berada di alam Raja Kekosongan, tetapi bagaimanapun juga dia baru saja dipromosikan. Bagaimana dengan Lohe? Dia adalah orang kuat di alam Raja Kekosongan tingkat kedua dan penguasa bintang Cuewe. Qiantong tidak ragu bahwa di bintang Cuewe, jika pihak yang lain ingin mengambil nyawanya, mungkin hanya perlu berpikir. Cepat dan tinggalkan tempat terkutuk ini. Selama kita menyingkirkan batasan hukum langit dan bumi bintang Cuewe, mungkin kita masih memiliki secercah harapan. Pikiran Yangke jernih. Qiantong mendengar ini dengan mengangguk sedikit. Selama tidak ada hukum langit dan bumi di bintang Cuewe, Lohe tidak begitu menakutkan, atau dia benar-benar dapat menyingkirkannya. Dengan pikiran ini, kecepatan keduanya tiba-tiba meningkat. Ingin keluar dari bintang Cuewe? Di kejauhan, Lohe tampaknya perhatikan tersenyum tipis dan berbisik. Bukan ide yang buruk, tapi terlalu naif. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut meraih ke depan, dan tampaknya ada sesuatu yang berubah. Yangke dan Qiantong yang berada puluhan ribu mil jauhnya tiba-tiba menjadi pucat, dan sosok mereka yang secepat kilat tiba-tiba berhenti di kehampaan. Dalam sekejap mereka berkeringat deras dan wajah mereka pucat pasi. Melihat langit berbintang yang tak berujung, Yangke menggertakkan giginya diam-diam. Dengan putus asa mendorong energi suci dan medan potensialnya sendiri, mencoba untuk menyingkirkan pengekangan yang tak terlihat. Tetapi yang membuatnya ngeri, dia tidak bisa bergerak apapun yang terjadi. Ruang di sekitarnya tampak mengeras. Kekuatan Master Bintang begitu kuat, tinggal satu langkah lagi. Yangke dapat merasakan bahwa dia dan Qiantong hanya selangkah lagi untuk menyingkirkan hukum langit dan bumi di bintang Cuewe. Tetapi pada saat terakhir ini, mereka berhenti. Qiantong tampaknya berada dalam situasi yang lebih baik daripada Yangke. Setidaknya dia masih bisa mengedarkan energi suci. Dia melihat sekeliling dan berteriak, "Siapa?" Sesosok muncul diam-diam tidak jauh di depan Yangke dan Qiantong. Dia mengenakan mahkota emas dan jubah emas. Siapa lagi kalau bukan Lohe? Dia melirik Qiantong dengan tenang dengan sedikit persetujuan di matanya.
Sebagai raja kekosongan yang baru dipromosikan, dia bahkan tidak bisa menstabilkan wilayah sendiri. Sudah luar biasa untuk bisa melakukan ini. Pada waktunya, pencapaian Qiantong tidak akan berhenti di level pertama raja kekosongan, dan mungkin dia bisa mencapai level kedua. Namun dia tidak terlalu memperhatikan Qiantong. Dia menarik kembali tatapannya dan menatap Yang Ke, karena tujuan utamanya datang ke sini kali ini adalah Yang Ke. Sebelumnya, di gurun ada banyak orang dan mata, jadi dia tidak bisa melakukan apapun pada Yang Ke. Tetapi sekarang, Yang Ke dan Qiantong terbang keluar dari bintang Cuewe dan datang ke langit berbintang ini, jadi dia bisa melepaskan dan melemparkan. Ternyata senior Lohe. Yang Ke tampak seperti baru menyadari sesuatu, menatap Lohe, merutkan kening dan bertanya, "Saya ingin tahu apa maksud senior dengan ini?" Lohe menunjukkan sedikit senyum di wajahnya dan bertanya alih-alih menjawab, "Kemana kalian berdua berburu-buru?" "Tentu saja kita akan pergi dari sini dan kembali ke bintang gelap. Apakah ada sesuatu yang terjadi, senior?" "Tidak ada." Lohe menggelengkan kepalanya perlahan. "Tetapi penatua Jiu dan kakak senior Le sedang menunggu teman ini dan ingin bertukar cerita dengannya. Bukankah agak buruk bagi kalian berdua untuk pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal?" "Memang agak tidak pada tempatnya." Yang Ke mengangguk sedikit. "Tetapi itu terjadi tiba-tiba dan kita harus bergegas kembali ke bintang gelap sesegera mungkin. Karena saya telah bertemu senior di sini. Tolong beritahu saya atas nama saya. Karena saya tidak akan pergi ke sana secara langsung untuk mengucapkan selamat tinggal." "Tidak mungkin." Lohe jelas tidak punya niat untuk berkompromi. "Mereka telah menunggu cukup lama. Kalian berdua harus pergi bersama saya." Kata-kata Tuan Lohe agak tidak masuk akal. Qiantong menarik nafas dalam-dalam. "Apakah akan pergi atau tidak adalah kebebasan Yang Ke dan saya. Bagaimana Tuan Lohe akan memaksa kami?" Dia telah belajar dari Yang Ke bahwa Lohe tidak memiliki niat baik terhadap Yang Ke, jadi dia tidak terlalu sopan. Bagaimanapun dia baru saja merobos alam raja kekosongan dan bersemangat tinggi. Bahkan ketika menghadapi Lohe, dia tidak banyak mundur. Mata Lohe seperti listrik dan dia melirik Qiantong dengan ringan. Qiantong segera merasa seolah-olah dia disambar petir. Tubuhnya bergetar, wajahnya sedikit pucat, dan matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia segera menyadari kesenjangan besar antara dirinya dan Lohe. Setelah memberi Qiantong sedikit pelajaran, Lohe tersenyum pada Yang Ke dengan wajah yang menyenangkan. "Anda harus memikirkannya lebih banyak sebelum menjawab saya. Baiklah, saya akan memberi Anda 10 nafas waktu." Sikapnya tidak diragukan lagi, sangat keras. Wajah Yang Ke tenggelam. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang kuat seperti dia bisa begitu tidak tahu malu. Qiantong dan Yang Ke saling bertukar pandang. Keduanya merasa buruk dan tidak berdaya. Menghadapi Lohe di bintang Cuewe, bahkan raja kekosongan tingkat ketiga mungkin tidak dapat mengalahkannya. Belum lagi Yang Ke dan Qiantong. Setelah 10 nafas berlalu dalam sekejap mata, Lohe bertanya dengan tenang, "Sudahkah Anda memikirkannya?" Saat dia berbicara, dunia tampak menjadi lebih padat dan padat, membuat orang tidak mungkin bergerak. Qiantong menatap Yang Ke dan jelas bahwa semuanya bergantung padanya. Yang Ke menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya sudah memikirkannya." "Oh, apa jawaban Anda?" "Maju." Lohe menunjukkan senyum puas. "Itu tidak mungkin," teriak Yang Ke. Begitu dia selesai berbicara, medan domain yang lemah tiba-tiba menyebar keluar dari tubuh Qiantong. Medan domain itu membungkusnya, memungkinkannya untuk bersaing dengan kekuatan Master Bintang Cuewe. Dia menggigit lidahnya dan menyemburkan aliran darah dari mulutnya. Darah itu mengandung esensi kehidupan Qiantong yang berubah menjadi panah darah begitu muncul. Dia menyerang Lohe dengan kecepatan kilat. "Beraninya Anda!" Lohe sangat marah. Tidak ada yang berani melawannya di bintang Cuewe. Yang Ke dan Qiantong adalah yang pertama. Melihat Qiantong dengan tatapan muram, Lohe hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan anak panah darah yang ditembakkan ke arahnya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Qiantong terkena pukulan keras.
Dadanya tiba-tiba merosot tajam dan semburan darah menyembur keluar dari mulutnya. Wajahnya langsung pucat pasi seperti kertas. Anda mencari kematian? Mata Lo He dingin dan dia tidak berniat melepaskan Qiantong karena dia sudah mencapik-capik wajahnya. Tentu saja dia tidak berniat menahan diri. Bagaimanapun mereka akan mencapai wilayah bintang dan akan meninggalkan hukum langit dan bumi bintang Cuewe. Tidak ada yang bisa mendeteksi pertempuran di sini. Target terbesarnya adalah Yangke, dan untuk Qiantong, dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Ketika dia mengulurkan tangannya dan menunjuk sesuatu dari kejauhan, cahaya putih tiba-tiba meledak dari ujung jarinya. Cahaya itu menyilaukan seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak, mengarah langsung ke Qiantong. Pada saat ini terdengar suara petir dan guntur, disertai dengan suara guntur. Nafas yang membuat Lo He berubah warna tiba-tiba turun di kepalanya. Wajah Lo He berubah dan dia mendongak, dan saat berikutnya matanya memadat. Di atas kepalanya sekelompok awan hitam muncul di beberapa titik. Di awan hitam, lengkungan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya berenang maju mundur. Meskipun lengkungan petir itu kecil, mereka mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Bahkan Lo He sangat terkejut. Dia tiba-tiba terbangun dan menoleh untuk melihat Yangke dan menemukan bahwa dia memegang manik-manik biru tua di tangannya. Kemudian energi sucinya dengan panik dituangkan ke dalamnya. Ada lengkungan petir melompat di permukaan manik-manik, menggemakan lengkungan petir di atas kepalanya. Apakah anak ini yang melakukannya? Manik apa itu? Pikiran Lo He berpacu, dan sebelum dia dapat memahami misteri manik biru yang tidak dapat dijelaskan itu, busur petir kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh vertikal di atas kepalanya, menyelimuti bagian langit dan bumi tempat dia berada. Saat suara mendesis terdengar, raungan marah Lo He langsung bergema melalui awan dan menyebar langsung ke wilayah bintang. Karena Master Bintang itu marah, bintang Cuewe tiba-tiba bergetar. Pada saat ini seluruh bintang Cuewe tampaknya akan runtuh. Bumi berguncang, gunung-gunung runtuh dan tsunami mengamuk. Dan itu adalah pandangan kiamat. Di mata Cuewe, ratusan juta penduduk semuanya berubah warna. Jiolo dan yang lainnya tiba-tiba berdiri dan wajah mereka menunjukkan kengerian. Itu Tuan Lo He. Jejak ketakutan muncul di wajah tua wanita tua bermargale itu. Siapa yang membuatnya begitu marah? Siapa yang bisa membuatnya begitu marah? Semua orang menatap langit bersama-sama. Mata mereka dalam. Melalui penghalang istana dan awan seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Kekuatan kekaisaran? Li Wanning menjerit kaget. Wajahnya yang cantik pucat dan tak berwarna. Yang lainnya juga gemetar. Mereka memang berada di ranah Raja Kekosongan. Mereka berdiri di atas awan dan dapat mengabaikan semua makhluk hidup. Namun di hadapan kaisar legendaris, mereka hanyalah semut. Semua orang terkejut saat merasakan kekuatan kaisar. Namun mengapa ada kekuatan kaisar yang datang dari langit berbintang-bintang Cuewe? Dan itu adalah kekuatan kaisar yang penuh dengan niat membunuh. Apa yang terjadi dengan Lo He? Semua orang saling memandang, ingin melihat tetapi mereka tidak berani. Belum lagi kekuatan kaisar dengan niat membunuh yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Jika mereka secara tidak sengaja menemukan rahasia Lo He, mereka akan berada dalam masalah. Mereka hanya bisa berdiri di sana dengan ekspresi serius, menunggu dengan tenang dan merasakan dalam diam. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.